Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, perkenalkan saya Ruli Nurlia. Saya dari kelas manajemen 3O. Di sini saya akan sedikit membahas tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi untuk memenuhi tugas Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama ya guys. Oke, yang pertama ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Di sini budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lainnya menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Stoner et al. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Meozono 2003. Sudut pandang budaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang terdesentralisasi berada dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga ada budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya ada apa sih cakupan manajemen? Yang pertama ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang tersebut dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan mengawasi. Yang kelima ada melaksanakan berbagai peran antara pribadi, informasional, dan memuluskan. Selanjutnya ada arti dari pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Oersted dalam Nugraha 2005 berpendapat, anggapan dasar adalah budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni yang berbasiskan pengetahuan. Yang kedua ada nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu berbagai proses budaya manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam perusahaan. Yang pertama ada apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Dua, tipe apa orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Yang keenam, ada kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut? Siapa yang menyampaikannya? Dalam situasi apa kisah disampaikan? Apa dampaknya terhadap perilaku? Dan lain sebagainya yang ada di sini. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap,
kebutuhan, dan pengamalan masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Di sini budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan orang banyak. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Selanjutnya di sini ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran pemimpin merupakan kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan dan advokasi. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang terakhir, ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Tobing 2007. Selanjutnya ada gambar kerangka knowledge sharing. Di sini ada fasilitator dan sharing champion. Fasilitator dan sharing champion ini adalah bentuk sharing champion. Sediakan fasilitator bersertifikat dan beri reward kepada fasilitator. Di sini dia percaya kepada media. Media adalah yang disediakan dengan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Selanjutnya, dia percaya kepada peserta. Peserta sebagai stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Mereka akan diberi reward kepada peserta. Yang terakhir, fasilitator percaya kepada kontributor, yaitu menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Di sini juga terdapat peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada kepemimpinan, yaitu leadership. Yang kedua ada sense of direction, yaitu arah akal. Yang selanjutnya ada climate atau iklim. Yang keempat ada positive teamwork atau kerjasama tim yang positif. Yang selanjutnya ada value add system, yaitu nilai sistem yang bertambah. Yang selanjutnya ada enabling structure, yaitu struktur yang memungkinkan. Yang selanjutnya ada kompetensi yang sesuai. Yang selanjutnya ada develop individual, adalah pengembangan diri sendiri, dan itu bisa kita lihat sebagai komponen nilai-nilai. Pembahasan yang terakhir ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S McKinsey. Yang pertama ada struktur apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut, seperti pemimpinnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, tim operasional siapa, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem. Sistem di sini adalah
Sistem yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang dapat dikembangkan dan dapat dipahami oleh para karyawannya. Yang ketiga ada style. Style yaitu di sini sebagai gaya. Gaya ini akan menjadi ciri khas suatu perusahaan atau organisasi yang dimana akan menambah nilai dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada staff. Staff di sini adalah karyawan. Karyawan akan bekerja sama untuk meraih tujuan perusahaan yang telah dibuat. Yang selanjutnya ada skills. Skill di sini setiap orang atau karyawan dalam perusahaan harus mempunyai skill agar dapat dipercaya dan dapat dipekerjakan dan mendapat gaji yang sesuai. Yang selanjutnya ada strategi. Strategi di sini yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan dengan bersama-sama. Itulah menjadi poin terakhir dalam pembahasan kali ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you guys.